يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Ustadz, ada sebagian orang tidak mau mengikuti taklim kecuali ustadz yang dia senangi, yang dia hobi saja. Pertanyaan ana, apakah ini termasuk kesombongan? Iya, terima kasih dan jazakallahu khair kepada penanya atas pertanyaan yang bermanfaat. Ini masih global, tergantung kenapa dia senangi sebagian ustadz dan dia tidak senangi ustadz yang lain. Kalau ia tidak senang karena ada seorang ustadz yang tidak mengajarkan kebenaran, yang isi ceramahnya tidak berdasarkan dalil atau bahkan menyelisihi dalil dengan pendapatnya tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka ini bisa diterima. Bukankah Muhammad bin Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah kepada siapa engkau mempelajari agamamu. Kalau kita mengobati penyakit tubuh kita tidak asal-asalan, selektif mencari dokter, tidak setiap pria berjubah putih kita datangi, iya apa tidak? Bagaimana dengan penyakit hati kita, penyakit dalam jiwa kita, dan urusan akhirat kita? Kenapa kita asal-asalan dalam mendapatkan dan menimba ilmu? Jadi kalau misalnya alasannya itu bisa dibenarkan. Bahkan ulama mengatakan dinuka fa innahu lahmuka wa damuk. Agamamu, karena itu adalah darah dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Ambil dari orang yang istiqomah dan jangan ambil dari orang yang menyimpang. Ini prinsip. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Mubarak, Nabi mengatakan min asyratis sa'a an yultamasal ilmu inda al-asagir. Atau kama qala, salah satu tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kecil. Apa yang dimaksud orang-orang kecil? Ada dua pentafsiran. Pentafsiran yang pertama, pentafsiran Abdullah bin Mubarak itu sendiri. Maksud orang-orang kecil adalah ahlul bid'ah. Makna yang kedua, maksud orang-orang kecil adalah dia tidak menyimpang, tapi dia tidak pantas jadi guru. Karena kan Ahlussunnah bertingkat-tingkat, iya apa tidak? Ada orang awamnya, ada tuan gurunya. Ada Ahlussunnah tapi Iqra 2 aja belum lulus. Ada apa tidak? Ada. Tidak bisa baca Quran, tetapi secara prinsip dia benar. Tidak setiap orang berhak menjadi guru dan mengajarkan kitab-kitab para ulama. Jadi itu pun tidak boleh dijadikan guru. Jadi kalau itu alasannya dibenarkan oleh syariat, tapi hukum asalnya bukalah pintu untuk menasihati. Coba sampaikan nasihat kepada ustaz tersebut. Hadiahkan buku kepada beliau. Semoga beliau kembali kepada jalan yang benar. Doakan agar beliau mendapatkan hidayah. Karena kalau ada seorang ustadz mendapatkan hidayah, maka itu akan berdampak besar bagi jamaah yang lain. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau ustadz tersebut yang dia tidak sukai, metodenya atau ilmunya tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tapi dia tidak suka aja secara pribadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar sebagai manusia kita punya tabiat, kita lebih cenderung lebih suka ke salah satu ustadz dibanding yang lain. Itu wajar. Ada yang suka ustadz A, ada yang lebih cocok ke ustadz B, ada yang lebih cocok ke ustadz C. Itu wajar. Tapi bukan berarti kita menghindar dari kajian ustadz-ustadz yang lain selama ilmunya benar. Dan hadirin sekalian, coba kita tanya, kita datang itu untuk ilmu atau orangnya? Memang benar, guru itu mempengaruhi, tapi itu bukan faktor utama. Faktor utamanya adalah ilmu. Sebelum retorika, sebelum yang lainnya, ilmu dulu hendaknya kita jadikan patokan. Apalagi zaman sekarang, mencari ustadz
yang memiliki ilmu yang bagus itu sulit, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya ada hal yang tidak kita lihat tepat, coba kasih masukan ke ustadz tersebut, insya Allah beliau mau menerimanya.